Pengertian perubahan sosial. Menurut Kominfo, perubahan sosial itu adalah perubahan yang terjadi pada masyarakat, mencakup sistem sosial yang meliputi nilai, sikap, dan pola-pola perilaku, tidak hanya pada sistem sosial saja, tetapi juga pada kebudayaan yang meliputi pada kesenian, ilmu pengetahuan, hingga teknologi yang dipakai akan menimbulkan perubahan baik ke arah progres kemajuan maupun progres kemunduran. Setiap masyarakat itu pasti mengalami perubahan, tidak hanya yang berada di daerah perkotaan saja, tetapi juga di daerah perdesaan. Seperti pengertian yang telah diungkapkan sebelumnya, perubahan ini terjadi di keseluruhan anggota masyarakat, baik golongan orang tua hingga golongan orang muda. Apa saja yang mengalami perubahan tersebut, yakni meliputi perubahan norma-norma sosial, pola sosial, interaksi sosial antar masyarakatnya, pola perilaku, organisasi sosial, lembaga kemasyarakatan, hingga susunan kekuasaan dan wewenang yang berlaku di dalam suatu masyarakat. Seseorang tokoh sosiolog bernama Kingsley Dayes bahkan mengatakan bahwa perubahan sosial itu juga bagian dari perubahan kebudayaan, sehingga dapat dikatakan jika perubahan sosial itu akan selalu sejalan dengan perubahan kebudayaan. Apa saja yang mengalami perubahan di bidang kebudayaan ini, yakni meliputi kesenian daerah, ilmu pengetahuan, filsafat, teknologi yang digunakan, hingga bentuk dan aturan dalam organisasi sosial. Lalu, mengapa perubahan yang terjadi tersebut dapat berupa progres kemajuan dan progres kemunduran? Hal ini hampir sama dengan dampak baik dan dampak buruk yang didapatkan dari segala sesuatu. Perubahan sosial itu tentu saja dapat memberikan kemajuan progres karena menciptakan kemudahan bagi masyarakatnya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Namun perubahan sosial juga tidak selamanya akan memberikan kemajuan, bahkan tentu saja dapat memberikan kemunduran kepada masyarakat pada aspek tertentu. Perubahan sosial dalam bidang pendidikan. Yang pertama, kurikulum pendidikan. Pasti Greenwich tidak asing dengan ungkapan ganti materi pendidikan, akan berganti pula kurikulum pendidikannya. Lalu, apakah kurikulum itu mengarah sebesar itu di bidang pendidikan? Tentu saja iya. Apabila kurikulum dalam pendidikan diganti, maka cara mengajar, materi yang diajarkan, metode pembelajaran, hingga mata pelajaran juga turut diganti. Perubahan sosial ini bergantung dengan perkembangan anggota masyarakatnya pula. Yang kedua, metode belajar. Dalam hal ini, contoh paling nyata yang dapat diamati adalah ketika pandemi COVID-19. Metode pembelajaran
tidak hanya di beberapa sekolah saja, bahkan keseluruhan sekolah, terutama yang telah memiliki kualitas internet baik, pasti akan mengandalkan laptop dan tablet PC melalui aplikasi Zoom, Google Classmeet, hingga Google Meet. Para peserta didik dan guru dapat berinteraksi jarak jauh dan melakukan pembelajaran seperti biasanya. Bahkan, banyak sekolah yang telah menyediakan Wi-Fi guna mempermudah para peserta didik untuk mengakses internet dan mencari sumber belajar. Yang ketiga, cara mengajar. Apabila pada zaman dahulu para guru menggunakan papan tulis sebagai media pembelajaran, sekarang dari adanya perubahan sosial, hal itu telah berubah. Keberadaan papan tulis tentu saja masih digunakan, tetapi untuk media pembelajaran lain telah ada inovasi, yaitu penggunaan proyektor. Bahkan guru zaman sekarang dituntut untuk mengembangkan media pembelajaran yang unik dan kreatif supaya menarik perhatian peserta didik untuk mau belajar. Yang keempat, kekerasan. Apakah Greenmatch tahu bahwa pada zaman dahulu itu para guru selalu memperlakukan muridnya dengan kasar, bahkan sampai main tangan. Hal tersebut dilakukan tidak karena pada guru membenci muridnya, tetapi supaya muridnya memahami apa yang mereka katakan. Namun zaman telah berlalu dan perubahan sosial juga makin memberikan perubahan di bidang pendidikan. Kini sekarang Undang-Undang Perlindungan Anak telah disahkan sehingga minimalisir adanya tindakan kekerasan yang mungkin akan dilakukan oleh guru kepada muridnya. Meskipun Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut telah disahkan, bahkan berarti murid juga boleh berbuat semena-mena akan kurang ajar kepada gurunya. Transmisi budaya berkaitan dengan fungsi media dalam meningkatkan kohesivitas sosial seperti memperluas norma bersama, melestarikan budaya, serta melanjutkan sosialisasi budaya dari berbagai generasi. Fungsi ini akan memperkuat integrasi sosial di sebuah wilayah, serta terus memelihara budaya lokal di suatu tempat. Adapun transmisi budaya di sekolah, yang pertama, kurikulum yang inklusif dan multikultural. Sekolah dapat menciptakan kurikulum yang inklusif dan multikultural yang memperkenalkan siswa pada nilai-nilai dan praktik-praktik budaya yang berbeda dari masyarakat dan kelompok lain. Kurikulum yang inklusif dan multikultural juga dapat mencakup pengajaran tentang sejarah, agama, dan budaya yang berbeda-beda, sehingga siswa dapat memahami keberagaman budaya yang ada di dunia. Yang kedua, kegiatan ekstrakurikuler dan kegiatan sosial. Sekolah juga dapat menciptakan kegiatan ekstrakurikuler dan kegiatan sosial yang memperkenalkan siswa pada nilai-nilai dan praktik-praktik budaya yang berbeda dari masyarakat dan kelompok lain. Kegiatan ekstrakurikuler seperti ini tradisional, musik tradisional,
dan teater dapat membantu siswa memahami dan menghargai keberagaman budaya. Yang ketiga, pembelajaran kooperatif. Sekolah dapat mengadopsi metode pembelajaran kooperatif yang memperkuat interaksi sosial antara siswa dengan latar belakang budaya yang berbeda. Metode ini dapat membantu siswa membuat perspektif budaya yang berbeda-beda dan belajar bekerja sama dengan orang yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda. Yang keempat, pendidik yang berkualitas dan berwawasan budaya. Sekolah dapat memastikan para pendidiknya memiliki pengetahuan dan wawasan budaya yang cukup untuk menyampaikan nilai-nilai dan praktik-praktik budaya yang benar. Pendidik yang berkualitas dan berwawasan budaya dapat membantu siswa memahami dan menghargai keberagaman budaya. Yang kelima, lingkungan belajar yang inklusif. Sekolah dapat menciptakan lingkungan belajar yang inklusif yang menghargai keberagaman budaya. Hal ini dapat dilakukan dengan menghormati praktik-praktik kebudayaan siswa seperti tradisi agama atau kebiasaan makan, dan dengan menciptakan ruang yang aman untuk diskusi dan refleksi tentang keberagaman budaya. Baik, itu tadi pembahasan materi saya. Jika kalau ada kata salah, saya mohon maaf. Saya mengakhiri dengan